ulang tahun pernikahan aku katanya. Jadinya bener akhir tahun ini Pak Haji. Gila emang ngomongnya. Beneran gak lo? Bener, saya nggak bohong. Ini aku japriin. Tapi emang Pak Haji tahu bahasa Inggris. Oh iya, gue blow on. Mending Inggris Jerman. Iya. Hah? Apa? Oh ntar dulu. Ntar aja. Baksonya buat anak-anak dulu aja. Mana? Udah. Haji Marco biar makan dulu. Bos, lo makan dulu bos. Makan dulu. Alhamdulillah. Buat acara besok aja Mbak Rati udah beli topi. Aku udah beli topi katanya gitu. Wow. Bakso jangkung. Jangkung. Nah, ini Harusnya makan nasi biryani ya. Ya, tinggal di mana, Bos? Saya dari Sumatera. Tinggal di mana? Hah? Tinggal di mana? Oh, saya datang dari Medan. Medan. Medannya mana? Starbucks. Apa tuh? Langkat. Langkat. Iya. Kalau di Langkat tuh berarti ada marganya nggak? Kita orang Jawa, Pak. Orang Jawa. Iya. Oh iya. Jawanya Jawa Sumatera. Oh iya. Terus tahu RDA ini dari mana? Dari YouTube, Pak. Dari YouTube. Iya, dari tahun 2024. Kebetulan saya berangkat ke Mekah haji. Pulang dari sana kapan ya saya bisa ketemu dengan Pak Haji? Nah, ucapan adalah doa. Kebetulan sekarang ini nyampe. Iya nyampe, Bu. Iya. Saya bilang Iya. 2026 gua kasih hadiah berangkat haji gratis 2026. Saya bilang berangkat haji gratis. Saya bilang ya. Amin, amin. Berangkat. Iya, iya. 2026 Oh, sama istri. iya. Saya bilang sama Mbak Rati, Iya. nanti Mbak Rati berangkat umroh akhir tahun. Saya bilang Mbak Rati berangkat umroh bersama anak yatim akhir tahun. Berangkat umroh bersama anak yatim akhir tahun. Akhir tahun ini. Ini tahun ini. Oh. 400 anak yatim, 400 tamu gratis, 200 laki, 200 perempuan. Saya ngomong. Dia japri saya tadi. Pak Haji gila loh, sabdanya manjur. Kenapa? Saya berangkat umroh tahun ini diberangkatin sama suami saya. Suaminya orang Jerman. Hari pernikahan saya. Nih saya kirimin ya Pak Haji. Tapi karena saya blow on gak bisa bahasa Jerman, jadi saya nggak tahu artinya. Saya iya aja. Iya, Pak. Jadi ibu tinggal ngucap aja. Pasti saya tidak kerja, punya penghasilan sebulan 10 miliar tanpa kerja. Pasti saya punya penghasilan 10 miliar tanpa kerja. Pasti. Amin. Tapi ibu yakin dulu tanpa kerja. Tapi kalau ibu udah ngomong begitu, terus ibu batin, apa iya masa nggak kerja bisa punya duit 10 miliar? Itu langsung keblok, buyar. Bu, ini kan hari Minggu. Hari Minggu. Iya. Nah, tadi saya di rumah lagi sama suster saya lagi ngobrol.
Iya. Hari Minggu mah tamunya jangan banyak-banyak. Saya mau nyantai, saya bilang gitu. Iya. Mau lihat anak-anak yatim berenang. Saya kan tadi minta kirimin teman-teman, kirimin dong videonya dong. Saya mau nonton. Bener loh, dikasih cuma 2 orang, ibu sama nanti nih. Sama yang 2 juta rombongan 1. Nggak banyak, Bu. Iya. Makanya tadi saya pikir ucapan adalah doa. Bener. Iya. Saya semalam berangkat seharusnya Pak jam 12. Ya. Ditunda jam 1. Mana mic-nya deketin? Deketin mic-nya gini. Deketin mic-nya. Oh. Kebetulan jam 12 katanya berangkat pesawatnya kan. Alihnya jam 12 enggak juga, diundur jam 1, diundur lagi jam 2 sampai setengah 5. Sampai di Jakarta jam 8, jam 8. Kemudian yuk kita langsung ke sana. Belum pernah kami kemari. Jadi takut nyasar. Nginaplah kami di hotel 200.000. Terus tadi pagi, ayolah kita cepat berangkat. Kemari naik Grab. Naik Grab. Ya, sampai sini langsung. Ya. Nah, diantar. Alhamdulillah. Ini dia. Oh iya, ini Pak Haji, betul. Iya. Terus naik dia kemari. Iya. Diantar naik. Dia tuh tanya ke sana. Oh iya Bu, Ibu mau sedekah anak yatim. Oh iya Bu, yang berapa? Yang 10, saya bilang. Dia itu, ya udah Bu, kebetulan belum ada jadwal katanya. Belum ada, Ya, masih kosong. Iya, dia tuh. Ya udah Bu, nanti sore kemungkinan jam 4 nanti bisa Ibu privat gitu. Alhamdulillah bisa dimudahkan Allah. Saya jumpa Pak Haji kan gitu. Iya. Gak boleh menangis, nggak boleh sedih, tapi rasanya gembiranya itu bisa mau menangis rasanya. Ya Allah, bisanya juga saya bisa sampai kemari kan gitu. Nggak pernah ke Jakarta, ke Bogor kan gitu. Iya. Tapi karena niat tadi sampai juga yakin Allah tadilah yang mau menunjukkan kemari kan gitu. Alhamdulillah sekali. Itulah Pak, saya kemarin nih ya kepingin lah istilahnya mengerjakan apa yang Bapak suruh, dan saya mau kepingin minta bibit duit sama centong kan. Boleh yang tadi kasih. Iya Pak. Nah kalau boleh tahu nih hajatnya Ibu apa kalau boleh tahu? Hajatnya memang mau inilah Pak, sedekah anak yatim. Kepingin tahu anak yatim di sini. Ya. Rupanya kebetulan tadi berenang orang itu kan. Iya. Sepi, sunyi gitu di sini kan. Iya. Kemudian ya udah, nanti kan kata Bapak yang apa tadi, yang daftar tadi, nanti jam-jam 1 pulang orang tuh katanya. Dia itu rupanya rame kali kan anak yatim tadi. Ya Allah, inilah anak yatim dikumpul di tempat Pak Haji kan itu. Kemudian kata ibu yang di kantin, Bu, Ibu sedekah di situ berapa, mau sedekah nanti Ibu bisa ikut. Tulis katanya apa hajat Ibu. Ya saya hajatnya ya mau jadi orang kaya raya tajir melintir. Gitulah saya tulis tadi. Ikut juga di situ berdoa rame-rame. Jadi saya waktu saya hijab juga saya lihat Ibu duduk di pinggir masjid itu. Oh, Bapak ada. Oh, Bapak yang mengasihkan apa? Ini namanya Haji Marco. Oh, yang belakangan Bapak kasih. Iya. Itu siapa Pak? Apa saya? Oh, iya. Oh iya, nampak Bapak. Iya. Terus Bapak Harus balik ada. ya? Iya, betul. Itulah Pak hajat saya kemari kan gitu. Makanya alhamdulillah ya Allah dilancarkan jalannya semua sama Allah kan ya itu. Mudah-mudahan dijabah oleh Allah ya kan. Gitu. Beli itu dulu Den, pecel lele dulu. Lo siap, biarin aja dulu makan ini. Tenang aja. Oh iya. Ini gua belum dimakan. Jadi Ibu jauh-jauh ke RDA hajatnya apa kalau boleh tahu? Hajatnya itulah Pak. Kepingin kayak raya tajir melintir, kepingin menengok anak yatim. Boleh. Jadi sehari-harinya apa Ibu kegiatannya di sana? Saya ini Pak memelihara puyuh, burung puyuh. Burung puyuh. Iya,
anak saya 5. Ya. Kebetulan yang 3 laki-laki udah berumah tangga. Ya. Ini yang keempat belum berumah tangga dan yang terakhir laki-laki. Jadi yang anak terakhir tadilah yang mengurus, mama mau berangkat. Ya nak ya, kemana mak? Mau ke Bogor. Ada yang mama apakan? Ya udah, biar aku yang mengurus ini gitu. Jadi rencana saya mau seminggu di sini kan gitu. Kira-kira tidur di mana ya? Oh ya, nanti penginapannya saya kasih gratis, Bu. Amin, amin. Nah, nanti Ibu besok ikut ijab anak yatim di Jibon. Oh. Besok Jibon, gratis. Bareng dari sini. Ya, tengok. Bu kesini sama siapa? Ini anak. Oh, anak tinggal di mana? Langkat juga. Satu rumah, Pak. Oh, satu rumah. Umur berapa? Umur saya 25 tahun. 25 tahun. Oh, apa kegiatannya sehari-hari? Itu Pak juga sama. Apa? Bantu Burung mama. puyuh. Ada berapa ekor? Semua. Sekitar 2.500 ekor. Wow. Iya. Burung puyuh. Iya, Pak. Oh, jadi telur. Iya, tiap hari mengutip telur. Wow. Suami sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Tinggal kami lah bertiga di rumah ya kan. Jadi Ibu jalanin usaha puyuh bareng siapa aja? Adik di belakang rumah. Yang satu belum berumah tangga, yang satu udah berumah tangga. Jadi adik saya pun sekitar gitu juga 2.500, yang satu sekitar 1.500. Ya, gitu. Jadi sama-sama kami meliharanya kan gitu. Ya udah. Telurnya dijual kemana? Ada ini Pak, agen yang datang. Oh, ada. 1 minggu sekali, setiap hari Selasa. Oh iya. Itulah. Sehari-hari itulah kami sama anak-anak nih. Udah berapa tahun miara burung puyuh? Udah hampir jalan 1 tahun ini. Ya. Nah, sekarang Ibu udah meraktekin ilmu RDAI apa kalau boleh tahu? Kalau sekarang? Saya udah ngejalani mandi 00 malam. Ya. Mandinya basah rambut gak? Iya, semua. Ya. Pakai pandan 9 lembar. Kemudian ngaji. Ya. Ngaji dapat 1 juz, mau kedua juz matanya udah enggak tahan kan gitu. Udah itu taubat mulailah dikerjakan juga. Sholat taubat kan. Kalau Qobliyah Ba'diyah itu setahu saya, karena saya lihat di YouTube Bapak itu, saya selalu mengerjakan terus. Apa? Saya kerjakan terus. Oh iya. Sebelum zuhur kan Qobliyah dulu, baru zuhur, baru Ba'diyah ya kan. Kalau asar kan nggak ada. Ya. Terus maghrib, habis maghrib kita kerjakan juga. Ya. Kalau subuh, sebelum subuh kita mengerjakan Qobliyah dulu. Ya. Baru 2 rakaat subuh kan. Ya, gitu. Udah saya jalani kan gitu. Memang ya kayak mana ya? Yang dikatakan yang mengeluh, gerundul itu Apa? gerundul di belakang gitu belum bisa dihilangkan gitu. Oh. Gitulah. Ngeluh masih. Ya? Ngeluh masih, ngeluh. Ngeluh sih sedikit lah udah mulai diapain. Dari yang 18 sifat yang mana yang masih ada di Ibu? Cemberut, Ya. mikir. Ya. Nggak boleh mikir kan? Nggak gitu. boleh. Emang Ibu dulu mimpi waktu SMA lulus, SMP lulus, punya anak putri tercinta nih, yang cantik, luar biasa. Mimpi gak? Enggak. Ya iya, kadang kita suka bermimpi, Iya. berandai-andai, mikir. Enak kali ya. Kalau Jengkel Pak, yang kecil nih. Kalau yang mana yang kecil? yang di rumah Umur? umur 22.
Oh ya, apa sehari-hari dia kegiatannya? Inilah bantu-bantuin mama. Apa Mm-mm. ibu itu tadi? Laki perempuan? Laki-laki. Oh ya, Dia selalu memancing kejengkelan mamanya selalu tuh. ya. Tapi habis Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Sekarang gede jengkel apa gede hajat? gede aja. Iya, jengkelnya dihapus bisa gak? Iya, insya Allah Pak, insya Allah. Dipelajari terus kan gitu, iya kan Pak? Pokoknya kalau ibu mikir, gede mikir apa gede hajat? Hajat. Nah, ibu suka komen sama si bontot. Sekarang gede komen apa gede hajat? Hajat. Nah, komennya dihilangin. Iya, iya Pak, insya Allah. Insya Allah. Ibu lihat si bontot kalau diomongin mesti berkali-kali. Iya, Gede ngeluh apa gede hajat? hajat Pak. Nah, ngeluhnya Insya Allah, dihilangin Pak, insya gitu. Allah. Iya, Ibu mesti lawan, Bu. iya, iya Pak. Ibu mesti lawan. Kalau nggak dilawan, saya aja saya lawan, Bu. Iya, Lawan. Sekarang gede hajat apa gede ngeluh? Gede hajat. Ya udah, ngeluhnya nggak boleh. iya Pak. Hujan terabas, apa hajat terabas gitu. Iya Pak. Itulah Soalnya makanya- kalau ibu makanya saya hajatnya pasang. kalah, ya udah jangan harapin dia kayak ibarat zaman ibu kecil permainan apa tuh zaman ibu dulu kecil remaja kita main apa kalau kitanya udah mentalnya jatuh gak bakal menang. Iya, Main ludo, Pasti. iya, iya, main kasti, iya. main ciplek gunung, main ciplek serut, main apa lagi misalkan galasin, Galasin. main apa lagi dampu, main apa lagi kelereng atau main apa lagi. Pokoknya gini Bu, di saat kita mau masuk ke dalam arena permainan kita harus pede dulu. Iya, iya. Pede dulu, pede dulu, pede dulu. Kita kadang suka nggak pede. Aduh, Iya. menang nggak ya? Aduh, nggak ada. Aduh, menang nggak ya? Daripada kita ngomong begitu, lebih baik kita diem langsung aja masuk ke arena. Udah pasti menang. Diem aja langsung masuk aja ke arena. Udah pasti menang. Jadi otak kita ini jangan brainwash apa namanya tuh. Nggak boleh. Cuci otak. Nah iya, jangan. Jadi Bu langsung masuk aja. Iya, iya. Pede aja. Relax lah istilahnya ya Iya. Pak. Iya. Iya. Insya Allah, Masuk Pak. aja gitu. Bu, saya setiap hari dulu sering datang ke kandang sapi. Ngeliatin tuh alat kelaminnya sapi. Bunting apa enggak, bunting apa enggak, bunting apa enggak. Aduh tiap hari Bu. Sekarang saya udah hampir setahun apa 2 tahun. Kadang sebulan sekali, kadang 3 bulan sekali saya baru datang. Padahal saya nanya doang sapi, nggak pernah saya udah tengokin lagi alat kelamin sapi. Alhamdulillah Bu, sekarang pada bunting semua. Betul Pak Haji. Gitu. Kenapa? Karena kalau saya periksain alat kelaminnya, staf saya nggak mau buntingin, nggak mau dia. Tapi kalau nggak pernah saya kontrol, dia buntingin terus. Sekarang sapi saya bunting semua. Hamil atau Hamil. Ya, hamil. Alhamdulillah. Kebo juga gitu. Nggak, dulu kan saya ngontrol ke atas. Gimana nih kebo nih? Wow, cerewet banget. Aduh, kamu gimana sih? Kebonya nggak diratiin. Sekarang saya udah nggak pernah Bu, sama sekali. Sekarang kebonya tuh ada di bawah tuh. Anak-anak udah segede gitu tuh di bawah. Oh, Yang mau naik tadi. dia mau naik nih. Mau naik, ya. Ini kan sebelah ada kebo. Itu anaknya Bu. Udah tambah segede banyak gitu. Bu. Yang kecil lebih banyak lagi di atas. Oh. Oh, jadi kalau gitu kita abaikan cerewet. Kita kan suka cerewet. Kamu bukan dibersihin. Kalau nggak dibersihin nih gimana puyuhnya mau bertelur? Ucapan adalah doa. Bener loh. Iya, iya. Yang harusnya dia bertelurnya setiap hari, dia ada jedah libur. Iya. Karena kita komen. Udah aja mendingan kita berbuat mulutnya diplakban. Tapi kan kita nggak ada. Rata-rata orang Indonesia apa? Berbuatnya enggak, mulutnya yang berkomen, saling nyalahin siapa yang dia. Enggak ada. Sekarang saya udah nggak mengontrol lagi kandang kerbau. Udah biarin aja. Paling dia laporan butuh obat kutu, obat ini, oh iya kita beliin udah.
Pas kemarin coba pindahin dong anak keboknya dong, yang di atas pindahin ke bawah. Segini banyaknya. Saya bilang di sono masih banyak. Siapa yang buntingin? Oh, katanya itu yang lagi makan bakso buntingin. Disuntik. Enggak. Enggak, langsung alat kelaminnya yang makan bakso dimasukin ke dalam alat kelamin kebo. Iya Pak. Jadi maunya saya, Bu, yang 18 bener-bener jangan sampai ada di kita, karena itu sifat setan. Itu 18 sifat setan. Coba Ibu pelajarin, Bu. Dari 18 yang masih dominan di Ibu, yang mana kalau saya boleh tahu? Dari 18. Cerewet Pak. Ya. Baru 1, 2. Mikir. Oke, baru 3. Baru 2, 3. Cerewet, mikir, terus apa lagi? Jengkel, baru 3, 4. Memancing jengkel Pak. Ya. Terus? Muka suntuk. Ya, terus? Cemberut udah tadi. Belum? Cemberut juga. Oke, terus? Baru 5, 6. Komen. Oke, 7. Sama anak-anak nih selalu komen. Ya. Sedih. 8. Yang 9? Murung udah. Belum. Nah, murung. Oke, yang ke-10. Yang ke-11? Udah tuh Pak. Oke. 10 ya. Nah, maunya saya dari yang 10, yang 11, yang paling dominan banget, yang sering Ibu lakukan, yang mana coba? Dikerucutin lagi. Putrinya diliatin coba. Bantu mamanya. Bantu mamahnya. Dari yang tadi 11, saya mau 5 dikerucutin. Dikerucutin apa tuh namanya? Dikecilin. Yang dominan, yang sering diulang-ulang mama apa tuh? Difokusin. Dari yang 11 kan ada, saya maunya 5. Yang mana coba? Mama. Sedih. Yang apa sedih. Jengkel, ya kan? 2. Ya. Komen. 3. Cerewet nih lah Pak. 4. Satu lagi auto Bu. Mana? Mikir. Ya. Ada 5 Pak Haji. Ada 5 ya. Jadi, jengkel, Ulangi lagi Bu. Komen. Ulangi lagi 5. 1 sedih. Ya. Kedua jengkel. Ya. Ketiga mikir. Ya. Keempat cerewet. Ya. Kelima komen. Ya. Nah, kalau misalkan Bu yang tadi 5 tuh. Kalau yang tadi 5 tuh pelan-pelan dihapusin, dipangkas, dihilangin dari kebiasaan Ibu, bisa gak kalau boleh tahu? Insya Allah Pak bisa. Insya Allah bisa. Harus bisa, ya. Iya. Nah, mau saya, Ibu tanpa kerja harus duit datang sendiri. Emang bisa? Lah kan udah dipraktekin sama sahabat Nabi. Tanpa dia kerja duit datang. Apakah dia dengan melakukan A, B, C, D, F, G? Enggak. Hanya tidak boleh punya sifat 18 aja. Sama yakinnya kuat. Keyakinannya harus nomor 1. Baru setelah itu 18. Kasih tahu Bos. Sahabat Nabi itu Bos. Kasih tahu. Ya Ibu. Iya.
nambahi dari yang disampaikan Pak Haji, Ibu, biar tambah mantap, yakin Iya. untuk melaksanakannya jauh-jauh dari Medan. Medan. Iya. Ya, jadi yang utama tadi tekankan di akhir Pak Haji tadi adalah keyakinan. Jadi Ibu harus membangun keyakinan yang kuat menjadi pondasi ibadah mendekat diri Ibu kepada Allah. Ibu baru pulang dari Mekah, haji umroh. Haji, ya. Mabrur ya. Mabrur, pas 12 tahun. nunggu, ya. Jadi Ibu Ya. pada waktu sa'i berada di mulai dari Bukit Sofa ke Marwah 7 kali, itu adalah untuk menguatkan keyakinan kita yang dicontohkan oleh Siti Hajar, istrinya Nabi Ibrahim, ibundanya Nabi Ismail. Siti Hajar dari Sofa ke Marwah, Marwah Sofa, Sofa Marwah 7 kali itu mencari apa, Ibu? Mencari air. Dapat airnya di situ enggak? Enggak di situ. Jam-jamnya di mana? Kalau Ibu hadap ke sono kan Sofa Marwah, Marwah Sofa. Jam-jamnya di sebelah sana, di ujung sana. Kalau di bawah, tidak di jalur itu. Artinya apa? Bahwa kita yang penting selalu dipesankan Pak Haji adalah berbuat, jalani, syukuri, nikmati. Hasilnya tidak mesti di jalur yang kita kerjakan sekarang ini. Allah memberikan rezeki yang berupa air lewat siapa? Lewat anaknya malahan, yang abadi sampai sekarang. Yakin apabila kita karena Allah melakukan ini, Allah pasti memberikan rezeki yang kita hajatkan. Di mana? Di kaki anaknya, di kaki Nabi Ismail yang bayi keluar airnya, abadi sampai sekarang. Nah, itu keyakinan yang harus kita bangun, bahwa kita yang penting adalah jalani, syukuri, nikmati, semua karena Allah semata. Lillahi robbil alamin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata hanya karena Allah. Bukan inna sholati wa puyuhi. Assalamualaikum ayah bunda, RDA itu Wa telori. Itu ya. Wa pakani, wa fansa. Enggak, tapi lillahi ta'ala. Kita tidak karena itu. Ibu sekarang pelihara puyuh itu menjadi aktivitas. Anggap ini sebagai ibadah, memuliakan puyuh. Tidak usah ditarget, pokoknya jalani. Nanti hasil 10 miliar dari mana? Allah yang akan memberikan. Bisa lewat putri tercintanya, bisa lewat mana saja seperti Siti Hajar. Nah, apa yang harus dilakukan Ibu supaya hajat kita terkabul? Yang pertama, terutama Ibu sekarang kan sedang beraktivitas puyuh. Nah, ada 3 hal supaya apa yang kita lakukan ini selalu mendapatkan keberuntungan. Ibu sama kakak berevaluasi, apakah saya sudah lakukan ini, kok usaha saya tidak berkembang? Itu nanti ada di surat Fatir. Surat Fatir ayat nomor 29. Surat Fatir nomor ayat 29. Jadi kalau Ibu ini alat untuk evaluasi kita. Apakah kita melakukan ini, apakah kita tidak? Kalau kita melakukan ini sudah bagus, kok belum? Hasilnya tidak seperti Allah janjikan, berarti harus ditingkatkan.
Kalau ternyata kita belum, ya harus evaluasi. Apa itu? Innalladzina, pasti, sungguh orang-orang yang 3 hal. Yang pertama adalah yatlunal kitab Allah, yang membaca kitab Allah, baca Al-Quran. Dan jadi satu kesatuan itu. Dan orang-orang yang menegakkan sholat ba'diyah qobliyah, sholat tahajud witir, sholat taubat. Yang ketiga, anfiku mimma rozaqnahum, dan orang-orang yang bersedekah atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Nah, selama ini kalau itu kita lakukan, Allah berjanji, Allah menjamin apa? Tijaroh, di ujung ayat itu. Tijaroh itu bisnis, usaha, kegiatan, perbuatan, apapun yang kita lakukan, kata Allah, lantabur, tidak mengalami kerugian, tidak pernah mengalami tidak pernah mengalami kemunduran usaha. Kalau ibu usahanya gitu, Puyuh misalkan produksinya pasti tinggi, pasti Puyuhnya sehat-sehat, ini contohnya. Allah berikan hasil yang maksimal. Kalau ternyata masih belum, kita evaluasi tadi itu. Yang pertama, baca Quran kita seperti apa? Sholat kita seperti apa? Sedekah kita sudah maksimal apa belum? Sedekah subuh, sedekah Jumat barokah. Kenapa harus sedekah subuh? Karena orang yang bersedekah subuh, datang malaikat yang satu mendoakan supaya Allah memberikan ganti terhadap sedekah tersebut dengan ganti yang sebanyak-banyaknya dan diberikan barokah terhadap rezeki ganti yang Allah berikan. Satu sisi, satu malaikat yang satunya mendoakan orang-orang yang tidak bersedekah untuk hanya rezekinya, hartanya hancur, tidak barokah. Itu didoakan karena orangnya pelit, medit. Ngerti medit? Medit pelit lah. Ngerti medit? Ngerti wong Jawa tenan berarti. Kikir. Nah, itu didoakan seperti itu. Nah, kalau kita usahanya ternyata turun, kehidupan kita semakin tua semakin turun, maka ini kita evaluasi 3 hal ini. Karena Allah menjamin kalau 3 hal ini kita lakukan, pasti tidak akan bangkrut, pasti tidak akan merugi, pasti tidak akan mundur, pasti tidak pernah ditipu orang. Nah, itu evaluasi. Nah, kalau ternyata kita sekarang ini sudah terjadi hal seperti itu, maka apa yang harus kita lakukan supaya Allah mengembalikan itu semua? Satu, itu kita lakukan. Yang kedua, agar rezeki mengejar kita seperti Pak Haji sampaikan tadi, Ibu praktekin di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Nah, apa caranya? Allah pasti tadi menjamin kalau kita lakukan 3 hal tadi, Allah menjamin usahanya tumbuh berkembang. Tapi kalau ternyata usaha kita tidak tumbuh berkembang, berarti ada pengganggunya, ada kerak-keraknya yang harus kita bersihkan supaya mobilnya bisa lancar. Caranya gimana? Diservis. Servisnya artinya dibersihkan kerak-keraknya. Kerak-kerak di mobil ini, kalau mobil motor macet. Kalau orang? Karburatornya, nah kalau orang sama disemprot WD 40, dibersihin. Pak, sebelumnya maaf Pak. Dulu kan gini. Ini terus nyeritain suami ya dosa ya. Suami dulu kan tukang kayak mana ya, di luar. Jadi
orang sana bilang, oh pasang ini di sini, pasang ini, orang tuh pasang 7 susuk emas. Jadi kebetulan Berarti ibu beli dulu berarti. ini 50.000 di sini. Cuman saran ini kodamnya ada memang di saya. Itulah ngapain kita apa ya kan sebelum kita meninggal kita harus terus terang kan gitu dibersihkan, caranya kayak mana kan gitu. Kalau ibu susuknya jangan dikeluarin, ibu bisa sampai umurnya 100 tahun, mau gak? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ada tamu RDAY orang Jogja pasang susuk umurnya 76 tahun nyupir sendiri ya. Masih kuat. Masya Allah. Nanti ibu dicabutnya pas umur 100 aja. Iya gimana? Itulah makanya saya kemarin pun kan terus terang aja kan gitu. Katanya nanti orangnya udah meninggal pula tuh kan. Tapi gampang bisa dikeluarin kok. Oh, iya. Ibu di rumah tinggal sama siapa aja? Ini sama Siapa lagi? adiknya yang laki-laki yang bungsu. Oh iya gampang. Jadi kalau ibu mau keluar, gampang banget, gampang banget. Ibu cebok alat kelamin ibu sebelum pipis, air cebokannya ibu minum. Boleh dimasak, boleh nggak dimasak. Kedua, ibu ambil celana dalam ibu bekas pakai, gosok di muka ibu. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Nggak sampai 99 hari, udah keluar sendiri. Ntar ibu gini-gini, keluar. Gitu. Tapi kalau saran saya sih jangan dikeluarin. Karena umur ibu bisa sampai 100 tahun kalau nggak dikeluarin. Pak, kan bagus dikeluarin, dibersihkan. Ya. Saya mau. Ya, mesti dikeluarin lah Bu. Iya. Kalau nggak tersiksa. Iya, nanti di sananya ya kan. Iya. Lanjut. Ya. Jadi caranya seperti Pak Haji ajarin tadi, biar keluar. Yang pertama, ibu bangun tidur di malam hari itu bikin air cebokan dulu sambil ucap-ucap Bismillahirrahmanirrahim atas ridha Allah Subhanahu wa taala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jelek-jelek, yang jahat-jahat, susuk ataupun apapun namanya yang ada di dalam tubuh saya, baik yang saya cari sendiri atau dia datang sendiri masuk atau karena kiriman orang, semua keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Nah, akhirnya gitu ucapannya, doanya seperti itu. Ibu praktekin terus untuk dikonsumsi, airnya diminum ibu. Kadang 9 hari sudah keluar. Nanti sambil yang kedua 99. iya 99 kali, nanti kadang 9 hari sudah keluar. Sambil yang habis pakai ibu usap-usapkan. Nanti kan dia bersin, dia kan bersin. Bukan bersin. Bersin bajing ya gitu kan. Jadi keluar, caranya seperti itu. Jadi tidak harus datang ke orang pintar, kalau datang ke orang pintar malah ditambah nanti ibu. Ya. Diakal-akalin. Diakal-akalin ya. Ibu sendiri mandiri. Iya. Jadi bersihin mandiri, nanti lebih bersih. Ya. Terus lanjutkan yang tadi supaya rezeki mengejar kita, bukan kita yang mengejar rezeki. Maka pesan Pak Haji tadi, bersihkan. Iya, bersihkan dulu. Sifat-sifat ini keraknya itu, keraknya yang dimaksud keraknya. Nah, dasarnya apa Pak Haji ngajarin itu? Surat Nuh tadi. Surat Nuh ayat 10, 11, 12. Jadi di surat Nuh itu yang ayat 10, fakultus taghfiru rabbakum, maka aku katakan kepada mereka, catat ya, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, mohon ampunlah kepada Allah. Kalau mohon ampun diberi apa Allah? Allah berjanji, ada 5 yang dijanjikan oleh Allah. Kita sampaikan yang ayat 12 awal saja. Wa yumtitkum bi amwal, maka pasti Allah tambahkan, Allah lipat gandakan harta kalian.
Jadi kalau kita mau harta kita melipat ganda, berlipat ganda, bertambah terus, bertambah, janji Allah seperti itu, uang kita tambah terus saldonya. Caranya gimana Allah? Ada di ayat yang ke-10 tadi. Mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Mohon ampun berarti membersihkan diri, bersihkan dosa-dosa kita, kerak-kerak yang ada di diri kita bersihkan dengan cara mohon ampun. Mohon ampunnya gimana? Sholat, tobat. Nyambung? Masuk Pak Eko. Nyambung Bu ya? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam dari sifat yang kerak-kerak tadi yang 18 itu. Ibu niatkan satu-satu. Iya. Ya, bismillah, saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah SWT Ayah bunda. untuk membersihkan sifat gundah dalam diri saya. Nah itu. Terus satu. Ini salam. 2 rakaat salam. Terus Niat yang lagi. Kedua seperti tadi untuk salam. salam. Ya. Oh. Bacaannya yang pendek-pendek saja. Sunahnya sholat tobat itu bacaannya suratnya surat Al-Kafirun yang pertama. Yang kedua Al-Ikhlas. Qul ya ayyuhal kafirun. Tapi harus sampai bisa lakum dinukum waliyadin. Nanti kalau nggak ketemu lakum dinukum waliyadin, muter nggak selesai. Ya. Nah, yang itu ayat pertama. surah rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad pendek, nggak usah panjang ahadnya ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus saja, nggak usah nyari yang panjang-panjang karena itu sunahnya juga itu. Ibu kalau ibu capek, ibu boleh sholat tobatnya karena banyak, ibu boleh pakai duduk seperti ini. Ya duduk aja, jadi enggak cepet capek. Mungkin untuk Itu dikerjakan sekaligus yang 18 sekaligus habis maghrib sampai dengan isya. Setelah sholat ba'diyah maghrib. Ba'diyah maghribnya tetap dijalanin. Ya. Qobliyah ba'diyahnya dijalanin. Terus lanjut sholat itu. Yang 5 tadi yang Pak Haji kaji pada ibu tadi, yang paling sering, paling dominan di ibu, yang 5 itu sholat tobatnya masing-masing 10. Waktunya di luar maghrib sampai isya. Boleh habis isya mulai dicicil, habis isya mungkin 20. Jadi apa tadi, mikir sama komen. Nah, mikir sama komen berarti habis isya 20. Jadi satu niat untuk 10 salam khusus mikir untuk menghilangkan kebiasaan waktunya 10 salam. Tapi dua 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tapi 10 kali salam untuk satu sifat yang dominan. Yang ibu sering tadi itu berarti jengkel 50 kepada ya? 50. Dicicil habis sisa 20. Satu hari. Kalau itu dengan keyakinan penuh kita jalani, kita praktekin untuk lillahi ta'ala, membersihkan sifat-sifat negatif di diri kita, maka hati kita jadi lembut, jadi bersih. Jadi yang ada di dalam diri kita menjadi taman hati yang indah. Anak-anak, keluarga melihat kita juga senang. Seperti halnya kita menanam bunga, taman bunga di depan rumah, di halaman rumah. Kalau di depan rumah bunga-bunganya indah, semerbak, mewangi, maka
kupu-kupunya datang, tidak harus dikejar. Tapi kalau tidak ada bunga gersang, bau anyir, maka kupu-kupunya tidak akan datang. Kita harus ngejar. Begitu juga kalau ibarat rezeki itu kupu-kupu, hati kita tanam kebaikan, cinta kasih, kasih sayang, terima kasih, senang, gembira, senyum, tertawa, maka rezeki menjadi tertarik kepada kita, mendatangi kita. Amin. Artinya seperti itu. Gitu Ibu ya. Ini gini Pak. Ya, ini yang pripun. 5 tadi Pak, sampai kapan waktunya? Waktunya dicicil. Jadi contoh ya, habis sisa 2. Nanti duha 1, 10 maksudnya. Habis sisa 20. Barengan duha, waktu duha 10. Habis atau sebelum duhur, pada saat menunggu waktu duhur 10. Nanti menunggu waktu asar 10. Bisa ya gitu. Pas 50. Berapa hari ya? Sampai terkabul hajat. Oh gitu. Iya. Udah terkabul jangan lagi. Oh gitu. Oh. Lagi. Oh Datang lagi gitu ke sini. maksudnya. Jadi Insya kayak Allah. ibaratnya Ibu rumahnya supaya bersih, indah, itu kan setiap hari kita sapu, Iya. Pel. kita kita Yang bersihkan. coklat-coklat disikat. Yang coklat-coklat, yang kerak-kerak, Kerak. bersihkan kan tidak cukup sekali. Maka Pak Haji ngajarinya Iya. 10 kali biar bersih semuanya. Semuanya. Yakin? Insya Allah. Yakin pasti bisa. Karena selama ini pun udah saya kerjakan ya kan. Walaupun istilahnya kayak mana ya? Kalau zuhur itu harus 4 rakaat Pak. Qobliyahnya. Kopiahnya 4, Iya kan? badiahnya Ba'diyahnya 2 aja kan, salam. Ya selama ini udah saya kerjakan terus, cuman karena belum mungkin semua rampung dikerjakan ini ya kan. Nah, jadi mungkin belum ketahuan lah istilahnya kan gitu. Udah saya coba mandi malam itu. Kalau nggak jam 00 terbangun setengah 12. Cocok lah ini. Bisa mandi pas jam 00 tadi kan. Tapi kadang-kadang lewat jam 1 gitu loh Pak. Nggak apa-apa itu Pak ya? Nggak apa-apa. Oh. Kan masih baru. Iya. Kalau udah lama nggak boleh, penalti. Tapi gini Pak, memang tersentak itu. Kalau udah jam setengah 12, jam 12, lewat 5, lewat 10 terus terbangun. Itulah ini udah tergerak aja hati ini. ada MCB-nya. Udah tergerak. Otomatis. Kayak ada yang ngebel apa kayak Iya. mana nih gitulah. Otomatis. Dia selama ini adik pun udah pernah. Adik ini yuk kita Minumnya mana Haji Marco? Pokari atau Kiranti? Dia mau Kiranti. adik pun kepingin dah kemari. Ini Ade udah kemari? belum. Belum pengen kemari. Ya mungkin insya Allah nanti udah kami pulang mungkin insya Allah. Kiranti biasanya buat orang yang minumnya, orang yang lagi duduk di karpet ya. Itu kita anti. Kinanti. Kiranti. Terus apa lagi Bu yang masih ngeganjal? Masih keganjel Pak. Aduh, utang melilit Pak. Ya. Kan tadi udah dibilang, bisa gak Ibu jangan dipikirin utang? Iya. Waktu Ibu sa'i dari mana? Sa'i? Sofa ke Marwah. Nah, itu malah air jam-jamnya keluarnya di mana? Di Dekat Ka'bah. Iya. jadi Ka'bah semua. Iya, jadi Ibu jangan berpikir, Iya. aduh gimana nih Di utang bawah. saya belum lunas-lunas. Jauh turun. Jadi pada nggak ada yang mau. Jadi saran saya, Ibu udah tinggal aja ngopenin burung puyuh sambil ngomong. Ya. Puyuh, kamu saya urusin, kasih saya kelebihan. Saya pengen punya 10 miliar per bulan, pasti kamu kasih saya ya. Ini saya kasih makanan yang enak-enak. Ngajak ngomong gitu aja. Iya. Bu, di saat saya ngontrol sapi tiap malam,
Tiap malam saya kontrol sapi, lama tuh berkembangnya. Tapi pada saat saya 2 bulan nggak datang, sebulan nggak datang, ya setengah tahun nggak datang. Sekarang sapinya luar biasa, udah pindah ke bawah. Penuh nggak? Anak-anaknya. Anaknya. Saya juga nggak tahu siapa yang buntingin. Banyak yang kembar. Kedua, saya pasti tiap hari, tiap malam ngontrol kerbau di atas. Kontrol saya kerbau di atas. Sampai subuh. Sampai saya sakit-sakit ngontrol kerbau subuh. Betul? Sekarang udah nggak saya kontrol. Asli saya nggak kontrol. Malah sekarang anaknya di bawah tuh. Gede-gede banget tuh. Saya ingat itu Pak Haji bilang, Pak Haji udah turun belum? Udah pulang belum? Tuh masih ngontrol keliling kandang. Habis pencerahan udah malam, udah hampir jam 1-an. Pak Haji dari pencerahan itu ke bawah muter, lihat sapi sama kerbau, 2 kuda. Sekarang udah lama ya nggak? Enggak. Sapinya malah kegemukan. Sapinya malah bobotnya 1 ton. Sapinya malah bobotnya 1 ton. Dulu kita marah-marah sama karyawan. Gimana sapi mau berat 1 ton? Kamunya aja gini. Yang ada mulut saya cerewet aja. Oh, ini bener. Kita tawaf, kita sa'i dari mana ke mana, keluar jamnya keluar di mana. Udah, pokoknya gue jalanin. Syukurin. Nikmatin. Masalahnya rezeki pastilah, nggak mungkin nggak, karena kita udah berbuat. Bener. Sekarang kebaunya banyak banget ibu lihat ke bawahnya tuh anak-anaknya yang udah gede-gede. Rame. Iya. Sapi juga gitu juga. Nah, mau saya, ibu coba jangan berpikir di otak ibu utang, nanti lama. Iya. Insya Allah Pak, insya Allah. Ibu jangan berpikir anak, si bontot, jangan. Tapi ibu senang, gembira, ceria. Nanti rezeki ada aja. Karena hati senang rezeki Datang. Tapi kalau kita sedih rezeki Pergi. Jadi kadang saya ngajar sama tamu-tamu saya udah jalanin bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, udah Pak Haji, kok rezeki saya begini aja? Nggak mungkin, lu aja udah otaknya aja pengen terkabul pasti. Jadi otak isinya apa? Allah gitu aja, Bu. Alhamdulillah. Ada lagi yang masih mau ditanyain? Inilah nanti saya pelajari masalah yang Harus. 18 tadi ya. Harus. Yang 5 itu tadi diapalah istilahnya, ditempel lah istilahnya kan gitu. Kira-kira berat gak kalau ibu nggak meraktekin ilmu itu? Berat nggak buat ibu untuk melakukan itu? Insya Allah enggak. Ya. Tapi selama ini kan udah pelan-pelan Udah biasa ya? udah pelajari kan gitu. Jadi kalau seperti sampaikan Pak Haji tadi, kita sudah melakukan tapi belum berefek, itu masih dalam rangka untuk membersihkan. Jadi berarti masih ada kerak-keraknya sehingga mobilnya tidak bisa jalan lancar. Jadi belum bersih, masih sudah bunyi sih, tapi baru bunyi. Untuk jalan pun masih rendet, maka harus terus dibersihkan terus. Kalau sudah bersih, kita sudah dekat sama Allah, hati kita sudah taman hatinya, bunganya kan juga tidak langsung berbunga. Kita nanam kan harus dia tumbuh dulu, dipupuk, disiram, dirawat. Kalau ada ulet-ulet, kadang kan sudah nanam sih kita, tapi ternyata didatangi ulet, maka kita bunganya ndak bisa keluar, maka kupu-kupunya nggak datang. Jadi kadang kan kita sudah kerjain, tapi masih datang itu ulet-ulet nih, kita sudah tanam. Ulet-uletnya apa?
ragu-ragu, khawatir, was-was, apa iya ya saya sudah melakukan kok enggak ya, itu uletnya. Jadi harusnya dia sudah keluar kuncup bunganya, kemakan tuh sama ulet-ulet. Iya. Maka kupu-kupunya nggak datang karena gagal mekar bunganya. Lagi pula kan Pak, saya pikir mungkin ada kodam-kodam di tubuh saya ini apa juga ya kan? Iya, Kayak- itu juga harus dibersihkan juga kan karena gitu. kodam itu juga ikut Makan. makan. Itu Jadi makanya. minta jatah dia, Makan. ya. Ah. Jadi harus dibersihkan. Jadi Tapi kan yang nggak dimakan tahu bisa apa? Bisa burung puyuhnya, Nah, iya gitu bisa dimakan itu dia. Apa? Tadi harus dari keluarkan burung puyuhnya nanti bisa berkembang Amin. Amin. dari 2.500 kalau bisa ke jadi 5.000 ya. ke 5.000, 15.000 satu orang. Amin. Kalau burung puyuh kan mampu ngelola 15.000 kan ukurannya. Iya, 15.000 seorang. Saya pun Biar Pak ada gini pasir. Pak, udah sedekah juga Pak, tapi Jumat ke anak yatim telur saya bagi ke anak yatim. Iya, jadi Cuman yang subuh yang belum gitu sama Jumat berapa? jadi karena hajat kita ekstrim, hajat kita maksa, maka kita sedekahnya juga ke anak yatim. Anak yatimnya juga harus yang aminnya manjur, yang punya kekuatan. Anak yatimnya, kalau Pak Haji nyampaikan itu, anak yatim harus anak yatim satu, anak yatim kurung. Tidak sekedar anak yatim, tapi anak yatim kurung, anak yatim yang Dalam kandungan bapaknya meninggal. pas meninggal. Yang pertama, yang kedua yatim tahajud. Artinya anak yatim yang terbiasa setiap harinya ikut sholat tahajud. Tidak yatim yang, jadi kita kan butuh aminnya dia. Kita punya hajat, dia ngaminkan. Jadi dasar. Yang ketiga, yatim umroh. Dia sudah pernah datang ke Baitullah, sudah pernah nyium Hajar Aswad, sehingga aminnya manjur. Kalau ada tiga-tiganya ini di ibu boleh sedekah ke itu, karena saat kita sekarang hajatnya butuh dorongan, butuh energi yang kuat. Kalau ada tiga-tiganya ibu boleh di sana, tapi kalau di tempat ibu belum ada, ibu numpang wifi-nya di RDAY, ya numpang di sini sedekahnya, nanti ibu bisa ditransfer kan, ibu boleh harian, boleh, tapi di depan kalau bisa. Seminggu misalkan ibu mau sedekahnya 100.000 per hari misal, berarti seminggu 700, maka ibu di depan ini sedekah subuh untuk 7 hari ke depan, dari hari Jumat sekarang sampai Jumat yang akan datang. Nanti di sini ibu diijabkan oleh Ustadz, diaminkan oleh anak-anak yatim. Jadi ada nilai kekuatannya yang lebih. Gitu. Paksain seperti itu. Jumatnya gitu, subuhnya gitu. Iya, subuhnya gitu. 3 tadi. Subuh sama Jumat barokah. Oh 2 aja. 2 aja. Oh, gitu. Ya. Ya. Jadi paham, Ya. caranya itu tadi ditransfer. Transfer di sana. Oh ada itu. Ada rekeningnya. Jangan Oh, ada. salah, jangan Oh, salah. Di informasi Informasi ya foto semua atas nama Pak Haji Dusanto. Pokoknya harus bisa dan pasti bisa. Pasti bisa. Oke? Amin. Harus bisa dan pasti. Oke. Ada lagi? Itu aja Pak yang bisa Boleh, saya sampaikan ajarin, kepada nyentongin. Bapak. Tan, siap-siap Tan. Promosi Tan. ini dikasih centong dan uang bibi. Ini jangan dipakai beli pakan telur, pakan apa? Pakan puyuh. Puyuh. Ya, ini disimpan aja dulu ya. Oh iya, iya. Simpan. Diuyui. Ya, ini kalau bisa disimpan terus ya kan. Simpan ya untuk manggil teman-temannya.
Nanti ada teksnya, Ibu bisa sesuaikan bahasanya, ditambah-tambah lagi nanti ya. Ini saya contohin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karoman aminnya anak yatim dari Haji Kandang B, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, ajak saya memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini, yakin pasti Allah kabulkan. Pembukanya gitu, Ibu panggil, ajak komunikasi, dia panggil dengan ganteng, cantik, boleh. Ganteng, si ganteng, sayangku, ganteng, kamu undang ya, kamu ajak ya, kamu bawa ya, kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berada di mana saja, sebanyak-banyaknya ke rumah saya sini. Ajak mereka masuk ke almari-almari saya, rekening-rekening saya, yang bisa saya manfaatkan semuanya. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan. Saya perlu uang 10 miliar bulan ini. Untuk itu sekali lagi kamu undang, kamu ajak, kamu bawa ke rumah saya sini kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berada di mana saja, sebanyak-banyaknya. Diajak komunikasi, nanti dikembangkan lagi. Waktunya bebas Ibu melakukan ini, dan siang, malam, pagi, habis sholat juga boleh. Nanti baca seperti ininya, jangan sekali seperti ini, nanti diulang-ulang. Bisa? Insya Allah pasti bisa. Ya Pak. Namanya kita berusaha. Betul. Cariin kamar ya Pak, mau nginep seminggu. Nanti besok ajak ke acara di atas. Besok Ibu ikut pagi ya, berangkatnya dari sini habis sholat subuh. Habis sholat subuh. Oh ini. Ya, itu makanan. Beli berapa? 24. 12 pecel ayam, 10 pecel lele. Yang banyak kan suka apa anak? Jangan terlalu ayamnya, Silahkan Pak. lele nggak usah terlalu banyak. Oh iya udah. Enggak apa-apa. Ya udah. Sambelnya banyakin saya. Ya. Apa-apa aja. Tahu tempe saya minta ya, satu-satu ya. Oke. Ya. Iya, Bu. Banyak Pak ya. Cep. Ayo Pak. Kakak Nanti kamarnya disiapin ya. Iya Pak. Besok berangkatnya habis sholat subuh ya. Insya Ya. Allah Pak. Habis sholat